Selamat datang kembali di RN Entertainment. Selamat datang kembali di The Golden Cross Playlist. Seperti biasa, hari ini kita akan melanjutkan review saham part yang ke-242. Namun sebelumnya, bagi teman-teman yang mungkin belum subscribe channel YouTube ini, sekali lagi jangan lupa tekan tombol subscribe, nyalakan lonceng notifikasinya, agar teman-teman tidak pernah ketinggalan informasi-informasi terbaru dari channel ini. Di part yang ke-242 hari ini, kita akan mereview kurang lebih ada 8 saham. Dan sebelum kita mereview ke-8 saham tersebut, maka sekali lagi teman-teman yang mungkin ingin membeli atau ingin mengikuti pre-order kaos Joran part pertama dengan edisi Bull and Bear, teman-teman bisa segera melakukan pemesanan melalui nomor WA di 0851 5895 5279 mulai dari tanggal 7 hari ini sampai dengan 31 Mei 2021. Teman-teman bisa memilih dari size-nya dari S sampai dengan triple XL. Kemudian untuk warna teman-teman bisa pilih ada black dan navy. Dan juga teman-teman ketika teman-teman mengikuti pre-order kaos ini, maka teman-teman akan mendapatkan beberapa tambahan bonus. Yang pertama adalah teman-teman bisa mendapatkan potongan diskon 20% untuk next webinar. Jadi ada satu webinar nanti akan kita selenggarakan di bulan Juni, yaitu tentang bandarmologi. Sehingga teman-teman bisa dapat potongan 20% dari harga yang akan kita charge nanti di webinar bandarmologi. Kemudian yang berikutnya adalah teman-teman bisa dapat akses juga ke dalam grup Joran Investama, official Joran Investama. Nah, di sana teman-teman bisa dapatkan informasi mengenai saham-saham apa yang bagus untuk ditradingkan dan juga terkait sentimen-sentimen yang akan kita share juga. Setelah itu, teman-teman juga akan mendapatkan undian ya untuk satu orang pemenang. Jadi dari pre-order kaos part pertama ini hanya satu pemenang yang akan diumumkan kurang lebih di tanggal 1 Juni yang akan mendapatkan akses The Golden Cross ya, free 1 bulan The Golden Cross senilai 150.000, dan juga teman-teman bisa mendapatkan fasilitas private konsultasi bersama saya selama sebulan senilai 1 juta rupiah. Jadi teman-teman bisa mendapatkan banyak sekali bonus dengan cara memesan atau mengikuti PO kaos Joran part pertama, yaitu seri Bull and Bear. Teman-teman segera klik atau silakan ambil HP-nya, silakan simpan nomor WA-nya 0851 5895 5279, dan nantinya di sana kita akan kirimkan besaran harga sama ongkos kirimnya. Nanti setelah itu teman-teman akan dikasih link untuk konfirmasi dan mengisi formulir. Ketika semua pesanan sudah masuk dan akan kita proses, maka teman-teman akan dapatkan di dalam box pemesanan teman-teman ada kartu invitation, teman-teman bisa scan dan teman-teman langsung akan dapat akses ke grup Joran Investama. Jadi manfaatkan kesempatan ini karena nanti di bulan Juni kita akan segera memulai dengan webinar bandarmologi, dan ini tentunya sangat menarik apalagi ketika kode broker itu dihilangkan. Teman-teman, apa yang harus bisa dilakukan, dan itu akan kita informasikan juga nanti di webinar bandarmologi di bulan Juni. Jadi manfaatkan itu, dapat potongan kurang lebih 20% dari harga webinar, sehingga itu membantu teman-teman bisa dapatkan harga yang lebih murah. Oke, kita langsung menuju saham pertama yang akan kita review di part yang ke-242 hari ini adalah saham WSBP, di mana saham WSBP ditutup minus 2,5% di harga 195. Kalau kita perhatikan secara risk reward, memang secara The Golden Cross System menunjukkan bahwa risknya sedang low, karena memang harga saat ini di 195 dekat sekali dengan level PBL di 192. Selama WSBP masih bertahan di atas 192, maka WSBP ini masih aman, dan harusnya di level ini sudah bisa masuk sebagai area untuk beli. Sehingga kalau misalkan teman-teman bertanya berapa range buy-nya untuk WSBP, 192 sampai dengan 195 itu merupakan area beli, dan batasi stop loss kurang lebih di 189, itu 3 tick, tetapi jauh lebih bagus kalau pasang kurang lebih di 185, dan target kenaikan adalah menuju PBH yaitu di 210. Dan di sini teman-teman harus hitung lagi kalau misalkan cut loss-nya di 189, itu risk reward-nya berapa dibandingkan kalau misalkan teman-teman harus cut loss di 185. Jadi misalkan beli di 195, cut loss-nya di 185, artinya kurang lebih ada 10 poin. Kemudian target profitnya ada menuju ke 210, artinya ada 15 poin. Artinya risk reward ini hampir 1:1, sehingga bagi saya tidak menarik ya. Jadi kalau misalkan mau cut loss sekalipun, maka lebih disarankan mungkin 3 tick di bawah
PBL itu jauh lebih aman. Tetapi kalau misalkan takut ketika pasang cut loss di 189 ternyata kena terus sahamnya malah naik lagi, ya boleh pertimbangkan untuk membuat atau memperlebar lagi batasan cut loss sampai ke 185. Kemudian berikutnya adalah Waskita, di mana saham ini ditutup minus 1,39% di harga 1070. Dan secara risk reward memang masih berada di indikator medium. Kalau teman-teman perhatikan bahwa memang misalkan yang ingin atau mau membeli Waskita memang harus lebih bersabar menunggu lagi Waskita untuk turun menuju ke level PBL di 1020. Ini kurang lebih ada 50 poin lagi, sehingga semakin dekat dengan 1020 sebenarnya jauh lebih menarik. Untuk Waskita sendiri saya kemarin masih menambah muatan di 1095, dan silakan dia mau turun ke berapapun akan terus saya beli, karena bagi saya reason to buy saya tetap masih terjaga dan tidak ada yang bisa membuat saya atau satu alasan agar menjual saham ini. Jadi kembali lagi kepada reason to buy masing-masing. Kalau secara teknikal maka ikuti teknikal, tetapi karena reason tertentu silakan teman-teman bisa ikuti reason yang sudah teman-teman pakai ketika atau saat teman-teman pertama kali membeli saham ini. Jadi jangan sampai sudah beli karena teknikal, kemudian tidak mau cut loss, nyangkut, akhirnya ingin invest. Nah ini yang sebuah kesalahan. Sehingga kalau misalkan teman-teman bertanya, kalau secara teknikal menggunakan the golden cross, maka lebih aman, lebih bagus kalau misalkan bisa dapat di area beli 1020 sampai dengan 1040 dengan batasan cut loss di 1000. Dan target kenaikan adalah menuju ke PBH yaitu di 1155. Intinya dari Waskita adalah selama dia masih kuat bertahan di atas 1020 maka itu bagus, tetapi tunggu saja kurang lebih di 1020 sampai dengan 1040. Kalau masuk di 1050 ke atas memang sebenarnya sah-sah saja, tapi teman-teman pasti memiliki resiko yang cukup besar ketika dia malah menyentuh PBL, kemudian menembus 3 titik lagi di bawah PBL, maka batasan cut loss-nya semakin lebih besar, sehingga jauh lebih aman ketika kita menunggu di sekitaran area PBL, di mana itu adalah area yang paling sering diuji. Dan ketika dia tidak mampu bertahan, ya pasti dia akan turun, dan kita sudah tahu batasan turunnya seberapa. Tapi kalau dia bisa mampu dan kuat bertahan di 1020, maka dia punya pantulan itu bisa naik lebih tinggi, bahkan bisa sampai ke PBH di 1155. Kemudian saham selanjutnya adalah saham Gudang Garam, di mana saham ini tutup minus 0,29% di harga 35.075. Dan saham ini masih sangat-sangat downtrend parah. Kenapa? Karena semua indikator telah menunjukkan bahwa pelemahan dari Gudang Garam ini terus berlanjut dengan tidak mampu ditahannya di level PBL di 36.000, dan sekarang sedang menuju ke gray line akhir di 34.971. Ini kurang lebih di 35.000, dan artinya cuman 3 tick lagi dia akan menguji level gray line bawah. Dan ketika ini ditembus, maka dia akan terus mengalami penurunan yang sangat dalam. Sehingga kalau misalkan teman-teman yang ingin membeli Gudang Garam memang saat ini belum direkomendasikan ya. Ini masih belum aman ya. Jauh lebih aman kalau dia bisa naik lagi di atas 36.000. Selama dia belum naik di atas 36.000, maka kita wait and see untuk Gudang Garam. Jangan sampai kasusnya seperti Unilever. Karena kalau teman-teman nonton di Unilever bahwa ketika dia tidak mampu bertahan di level PBL, maka kita wait and see, dan benar kejadiannya dia akan terus turun dalam bahkan sampai di 5.000-an. Itu mungkin harga terendah sama seperti ketika Maret 2020 dia amblas, atau ketika indeks benar-benar hancur. Nah, apakah Gudang Garam akan seperti Unilever? Kita tidak tahu, tetapi tetap kita harus antisipasi dengan cara adalah kita akan mulai masuk lagi di Gudang Garam, menunggu konfirmasi ketika dia bisa naik dan bertengger di atas 36.000. Maka itu bisa kita katakan bahwa Gudang Garam sudah mulai aman kembali untuk kita entry. Tapi selama dia masih belum naik ke atas 36.000, maka mending kita wait and see terlebih dahulu. Selanjutnya kita punya saham Adoit, di mana saham ini ditutup minus 0,54% di harga 370. Saham ini sedang berjuang untuk menembus resisten di 388, itu adalah resisten PBH. Sudah beberapa kali diuji, namun tidak pernah berhasil ditembus. Hari ini pun sudah kembali diuji, namun membentuk inverted hammer, ya kurang lebih tipis di sini. Akhirnya dia sudah sempat naik, sempat plus, malah jadinya minus 0,54%. Nah, artinya ini ada indikator bahwa memang level PBH di 388 ini memang cukup kuat,
Sehingga kalau misalkan yang mau membeli saham ini, pertama pastikan dia bisa breakout dulu di 388. Kalau dia bisa breakout di 388, silakan buy on breakout. Tetapi kalau semakin terus dia uji dan tidak pernah ditembus, maka mending teman-teman tunggu di sekitaran area PBL, yaitu kurang lebih di 342 sampai dengan 346. Teman-teman bisa pakai sebagai titik untuk entry. Jadi ini opsinya ada dua. Ketika dia bisa naik di atas 388, boleh beli dengan batasi stop loss kurang lebih 3 tick di bawah 388, dengan target adalah menuju 40 hari harga tertinggi di 460. Tetapi kalau dia misalkan tidak mampu menaik di atas 388, maka mending tunggu di 342. Dan misalkan kena di 342 sampai dengan 346, maka silakan batasi stop loss kurang lebih 3 tick di bawah itu. Kurang lebih di 338, 336, atau bisa atur sendiri sesuai dengan profil resiko masing-masing. Dan ketika dia mampu bertahan di 342, maka untuk taking profitnya adalah menuju PBH, yaitu di 388. Kemudian setelah saham Doit, kita punya saham Adaro, di mana saham ini ditutup stagnan di harga 1185. Kalau teman-teman perhatikan bahwa di sini ada indikator satu segitiga biru yang artinya terjadi gap down. Ini sepertinya setelah pembagian dividen dan atau setelah ex-date dan cum-date, maka Adaro dibanting ya sampai gap down, dan ini sudah dekat sekali dengan level PBL. Kalau teman-teman nonton di video-video sebelumnya, maka kita menunggu di mana 1160 itu level PBL. Namun ini ada adjust sedikit, level PBL-nya berada di 1170. Artinya jarak ini sudah tidak terlalu jauh lagi, sehingga pertama pastikan dulu Adaro ini kuat bertahan minimal di atas 160 sampai dengan 1170. Kalau dia bisa kuat di range tersebut, maka boleh teman-teman pertimbangkan untuk masuk. Ya, kita pakai low 40 hari harga terendah di 160 karena sebelumnya itu adalah PBL, sampai dengan 1170 di mana itu adalah PBL saat ini. Dengan batasi stop loss kurang lebih di 1120, 1130 itu batasan cut loss, dan target kenaikan adalah menuju ke 1260 yang mana itu adalah PBH atau resisten paling kuat dari Adaro. Jadi sekali lagi, untuk Adaro memang secara risk reward sudah mulai menarik. Ini tinggal memastikan bahwa dia bisa sideways dulu seperti ini. Nah, kalau dia bisa sideways dan dekat dengan atau di atas PBL, maka kita mulai bisa pertimbangkan untuk entry di saham ini. Dengan catatan adalah kita tetap harus mempersiapkan bantalan-bantalan cut loss ketika ternyata PBL itu tidak mampu ditahan lagi oleh Adaro. Kemudian setelah Adaro, kita punya emiten tambang selanjutnya, yaitu PTBA, di mana saham ini ditutup minus 0,44% di harga 2.280. Di mana saham ini masih berada di bawah PBL, di mana kita kenal PBL ini adalah support paling kuat. Namun karena harga saat ini di 280, artinya sekarang PBL sudah berubah menjadi resisten terkuat. Setelah mengalami penurunan tajam, PTBA mulai sideways, tetapi sideways-nya berada di bawah PBL. Artinya ini kurang bagus. Kita akan entry untuk PTBA dengan catatan adalah kalau dia bisa breakout atau naik lagi di atas 340. Ini kurang lebih ada 60 poin atau 6 tick lagi, baru confirm kita bisa masuk dan membeli saham PTBA. Selama dia belum naik ke atas 2340, lebih disarankan mending kita wait and see terlebih dahulu. Tetapi kalau bagaimana di hari Senin, Selasa, atau dalam bulan ini PTBA bisa breakout di atas 2340, maka kita punya trading plan, boleh buy 2340, 2350, cut loss kurang lebih 2300 dengan target kenaikan adalah menuju PBH yaitu di 2450. Kemudian saham selanjutnya adalah saham ITMG, di mana saham ini ditutup naik tipis 0,41% di harga 12.175. Kalau teman-teman perhatikan bahwa memang secara risk reward dia masih berada di tengah-tengah di antara menuju ke PBL dan juga menuju ke PBH. Jadi kalau misalkan teman-teman yang ingin membeli ITMG, maka lebih direkomendasikan mending kita tunggu dulu dia koreksi sedikit lagi dekat dengan PBL, yaitu kurang lebih di 11.700 sampai dengan 11.750. Itu teman-teman bisa pakai sebagai pertimbangan beli atau area beli untuk saham ITMG. Karena memang dia masih berada di tengah-tengah, maka ini memang serba dilema. Kalau ternyata dia masih bisa naik terus ke atas 12.175, maka mending teman-teman mulai pertimbangkan untuk wait and see sampai dia bisa memastikan breakout di atas PBH. Walaupun ini ada potensi profit yang cukup lebar,
tetapi memang saya tidak mau ambil resiko ketika saham ini bergerak dan mendekati PBH, itu ada kemungkinan besar dia bisa mengalami penurunan dan penurunan itu bisa dalam. Jadi kalau misalkan ternyata dia malah naik terus, maka mending teman-teman cari emiten lain, ada PTBA, ada Adaro, atau ada Doit, yang mungkin jauh lebih menarik ketimbang kejar ITMG. Tetapi kalau ternyata dia malah dibuka dan sempat turun terus, mendekati atau di bawah 12.000, bahkan ke 11.700 sampai dengan 11.750, maka boleh pertimbangkan untuk buy di area tersebut dengan batasi cut loss kurang lebih di 11.650 atau 11.625, dan target kenaikan adalah menuju PBH yaitu di 12.875. Dan saham terakhir yang akan kita review di part yang ke-242 hari ini adalah saham Elsa, di mana saham ini ditutup minus 1,16% di harga 342. Kalau teman-teman perhatikan bahwa Elsa saat ini memiliki level PBL atau level support terkuatnya di 330 dan memiliki resisten terkuat itu berada di 358. Kalau kita perhatikan indikator di sini menunjukkan resiko medium, dan di sini sudah muncul beberapa sinyal red arrow dan red triangle. Ini teman-teman bisa pakai sebagai sinyal untuk hati-hati kalau ternyata Elsa ini memang susah sekali untuk menembus level PBH di 358. Dan kalau misalkan ditanya kira-kira Elsa apakah menarik untuk dibeli, maka saya lebih rekomendasikan, atau kalau saya secara pribadi lebih ingin membeli Elsa kalau misalkan dia bisa turun lagi di dekat dengan PBL yaitu di 330. Jadi sekali lagi memang Elsa ini tidak masuk dalam kriteria saya atau screener pribadi saya untuk membeli menggunakan the Golden Cross chart system, dimana kalau teman-teman yang sudah nonton bahwa saya akan membeli ketika sudah downtrend parah, kemudian sideways, dan di atas tipis PBL. Itu 3 syarat itu. Jadi ini masih jauh sekali dari PBL sehingga masih belum menarik untuk saya. Tetapi tidak menutup kemungkinan bahwa sesuatu yang tidak masuk kriteria saya belum tentu memang tidak naik. Bisa jadi Elsa ini besok malah terbang. Jadi teman-teman bisa atur sendiri, bisa pikirkan sendiri titik entry mana yang menurut teman-teman menarik. Tetapi sudah saya informasikan bahwa saat ini Elsa dengan harga 342 memiliki PBL atau support terdekat, support terkuat itu di 330, dan resisten terkuat yaitu di PBH di harga 358. Boleh pakai beberapa semi support atau resisten yang tidak terlalu kuat ya, kurang lebih support semi support itu 340, 342, kemudian resisten itu berada di 346 sampai dengan 352. Jadi teman-teman bisa pertimbangkan di area-area tersebut apakah sudah boleh masuk atau tidak, atau mau tunggu di dekat dengan PBL. Itu semua menjadi hak teman-teman semua. Oke, sekian dulu review saham part yang ke-242. Terima kasih banyak teman-teman yang telah setia menonton video ini. Sekali lagi jangan lupa like, subscribe, dan share agar semua informasi yang dalam video ini dapat berguna, bermanfaat, dan tentunya bisa menjadi panduan trading di keesokan harinya. Sekali lagi, terima kasih banyak. Sampai jumpa dan semoga membantu.